Di awal cerita kita dikenalkan dengan MC kita yang bernama Rintaro Sumugi. Dia adalah siswa kelas 2 SMA yang kuat tapi pendiam. Si Rintaro ini punya 3 teman, namanya itu Sohei Usami, Saku Natsuzawa, dan Ayato Yoda. Kita panggil aja Sohei, Saku, dan Ayato. Jadi ceritanya tuh ada 2 sekolahan yang bersebelahan. Satunya itu adalah sekolah khusus laki-laki yang isinya berandalan semua yang bernama SMA Chidori, dan sekolah khusus perempuan yang bergengsi bernama SMA Kikyo. Nah, di sini itu tidak hanya anak sekolah Kikyo aja yang gak suka dengan anak sekolah Chidori, tapi orang-orang sekitar itu beberapa ada yang gak suka juga dengan SMA tersebut, dikarenakan SMA Chidori itu terkenal dengan siswa-siswanya yang berandalan. Tapi dari semua itu, yang paling orang-orang tidak suka itu adalah MC kita yang namanya Rintaro Sumugi. Rintaro itu dibenci oleh banyak orang karena dia itu punya wajah yang preman abis. Jadi ya di sudut pandang mereka itu, Rintaro itu ibaratkan preman yang menakutkan, dan banyak dari mereka yang merendahkan dan takut dengan Rintaro. Sampai-sampai di sini itu Rintaro membuat sebuah tembok agar orang lain itu tidak bisa terlalu dekat dengan dirinya. Meski begitu ya, meski terlihat kuat, Rintaro itu ya sama seperti manusia biasa, terkena mental kid hurt, serangan mental, kata-kata yang tidak mengenakan itu membuat hatinya menjadi terluka. Tapi ya lama-lama itu Rintaro mulai membiarkan mereka berkata seperti itu dan menganggap kalau dia itu emang pantas untuk menerima perkataan tersebut. Rintaro itu sebenarnya adalah orang yang baik, tapi karena penampilannya yang preman abis membuat ia yang ingin berbuat baik malah disalahartikan oleh orang lain. Layaknya kebanyakan MC anime dan manga genre school romance ya, Rintaro di sini itu duduk di kursi belakang di samping jendela. Ya MC abis lah. Setiap harinya ia itu memandangi sekolah SMA Kikyo yang tepat berada di samping sekolahnya. Ya di sini nih itu karena 2 sekolah ini saling bermusuhan ya. Jadi ya dari SMA Kikyo-nya itu selalu menutup jendela yang berada di samping sekolah Chidori. Ya ditutup dengan tirai, jadi tidak dibuka saking bencinya. Saat di kelas, Rintaro itu diajak Sohei, Saku, dan Ayato untuk pergi karaoke setelah pulang sekolah. Tapi Rintaro itu menolak ajakan mereka dan dia itu bilang karena ada urusan jadi dia itu nggak bisa ikut. Ya meski mereka itu berteman, tapi Rintaro masih tetap saja membuat tembok yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Tapi ya ternyata keluarga Rintaro itu punya toko roti di rumahnya. Jadi ya alasan Rintaro menolak ajakan temannya itu adalah untuk membantu ibunya berjualan. Teman-teman Rintaro di sini itu ya belum tahu kalau Rintaro itu punya toko roti karena Rintaro itu tidak mau memberitahu. Ya terlebih lagi ia masih kepikiran dengan omongan beberapa orang yang bilang kalau Rintaro itu nggak cocok jaga toko roti, lebih cocoknya itu jadi preman karena mukanya itu preman abis. Ya maka dari itu dia tidak memberitahu teman-temannya karena takut kalau teman-temannya itu akan berkata demikian. Saat menjaga toko rotinya, Rintaro itu salfok melihat salah satu pelanggannya. Nah dia itu adalah gadis botol Yakult yang manis dan sedang makan roti yang banyak banget ini porsinya. Di sini itu ya karena nggak sengaja ngebuat gadis itu terkejut ya, Rintaro itu minta maaf. Tapi gadis itu hanya diam dan terlihat seperti takut atau gimana gitu pikirnya Rintaro. Terus gadis itu berterima kasih atas makanannya dan pergi meninggalkan toko. Ya tentunya di sini Rintaro malah sedih gitu. Wah apa jangan-jangan gua bikin takut dia gitu, kok di sini gadisnya langsung pergi. Apa aku ngebuat gadis itu pergi ya gitu. Lalu ibunya di sini itu ngasih tahu Rintaro kalau gadis yang tadi itu namanya itu adalah Waguri. Jadi dia itu setiap bulan itu sekali atau 2 kali datang ke toko untuk beli kue atau makan kue. Mendengar penjelasan ibunya, Rintaro pun meminta maaf gitu ya karena dia malah menakut-nakuti pelanggan dan sampai mau pergi juga itu pelanggannya. Terus di sini itu mendengar perkataan anaknya, ibunya itu bilang kalau ini bukan salah Rintaro dan meminta Rintaro untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena itu adalah kebiasaan yang buruk. Di keesokan harinya, Rintaro mencari Waguri ke seluruh SMP terdekat rumahnya ya untuk meminta maaf. Tapi ya di sini itu dia nggak ketemu sama Waguri. Ya kenapa kok dicari di SMP bang? Karena Rintaro itu ngiranya Waguri itu adalah anak SMP karena ya tubuhnya itu masih kecil dan terlihat muda gitu. Ya gitu deh, dipikirnya itu dia masih loli. Singkat cerita saat di kamar, Rintaro itu dipanggil oleh ibunya karena dia itu dicari oleh Waguri. Mendengar itu Rintaro pun langsung menghampirinya. Tiba-tiba di sini Waguri itu ingin mentraktir Rintaro, mentraktir kue. Ya di sini karena tiba-tiba perutnya bunyi gitu. Jadi ya Rintaro di sini ngasih kue pemberian Waguri dikasih balik ke Wagurinya untuk dimakan karena dia tahu Waguri lagi lapar. Dan singkatnya di sini tuh Waguri memperkenalkan dirinya. Dia itu bernama Kaoroku Waguri. Lalu di sini dia menanyakan nama Rintaro. Rintaro pun memperkenalkan namanya. Namanya adalah Rintaro Sumugi. Dan di sini Rintaro heran kok ada orang yang mau mengenal dirinya gitu. Padahal banyak orang yang benci dengan dia, tapi kok mau berkenalan dengan dirinya gitu. Lalu di sini Rintaro bertanya, apa Waguri kemarin
kemarin langsung pulang karena Rintaro membuatnya takut. Mendengar itu, Waguri menjelaskan kalau dia hanya gugup karena itu baru pertama kali dalam hidupnya ia diperhatikan oleh laki-laki, dan itu membuatnya doki-doki, berdebar-debar. Doki-doki, doki-doki, nene. Ya tentunya di sini Rintaro tambah heran lagi, ya gara-gara mendengar penjelasan tersebut. Kok bisa-bisanya orang lain itu takut dengan dirinya, tapi orang ini malah doki-doki? Kok bisa? Waduh, ini ada apa dengan dunia ini? Singkatnya, karena udah malam, Waguri pun pulang. Ya di sini Rintaro mau nganterin nih Wagurinya, tapi Wagurinya itu bilang nggak usah dianterin, nggak apa-apa karena stasiun itu udah dekat dari sini. Ya sebelum pergi, Waguri di sini itu bilang kalau dia sama sekali nggak pernah berpikir kalau Rintaro itu menakutkan. Mendengar itu ya di sini itu Rintaro langsung terdiam gitu. Dan gara-gara perkataan Waguri, Rintaro di sini jadi bingung dengan keadaannya sekarang ini. Kok ada ya orang yang kayak gitu? Padahal dari kecil dia itu selalu dapat komentar negatif dari orang-orang, tapi baru pertama kali ini dia dapat komentar positif. Ya kecuali kalau ibunya itu selalu kasih yang positif ya, maksudnya orang lain dari keluarganya itu ngasih komentar yang positif ke dirinya, ini baru pertama kali. Terus di sini Ibu Rintaro itu nyuruh nganterin kuenya Waguri yang ketinggalan di sini ya, karena ya mungkin agak gugup terus ketinggalan gitu, disuruh nganterin lah sama ibunya. Singkatnya di sini itu dia itu nemu Waguri yang sedang digodain oleh dua orang yang sebelumnya itu emang gak suka sama Rintaro gitu. Udah orangnya itu. Jadi dua orangnya itu di sini itu ngincar si Waguri. Ya di sini dua orang itu ya jelek-jelekin namanya Rintaro di depannya Waguri. Dibilangin kayak, "Ngapa sih deket-deket sama dia? Dia itu nakutin, Bos. Nggak tahu ya kalau dia tuh preman ya. Daripada sama dia mending sama gua. Lagi sibuk gak nih?" Gitulah ya, digodain gitulah. Umumnya ya klise-klise di anime dan manga. Ya di sini itu karena sifat buruknya para berandalan itu ya di sini Waguri tidak takut sebenarnya ya. Nggak takut. Tergolong wanitanya pemberani di sini. Dan malah dia itu membela Rintaro. Kok bisa-bisanya mereka ngejelek-jelekin namanya Rintaro padahal mereka belum pernah berbicara dengan Rintaro gitu. Jadi di sini malah si Wagurinya itu mengebela nama Rintaro dengan tanpa rasa takut. Gigi sih ini wanita ini ya. Di sini tuh gara-gara si Wagurinya itu ngebela Rintaro, si dua orang itu jadi kesel nih, dan salah satunya itu pengen nonjok si Waguri. Waduh, berenya sama cewek di sini ya. Lalu dengan sigap Rintaro itu muncul dan melindungi Waguri. Ya di sini tuh gara-gara Rintaro itu lengah, dia itu kepukul sama premannya itu dan kepalanya itu menghadam ke tembok. Alhasil kepalanya jadi berdarah. Tapi ya emang dasarnya Rintaro itu orangnya kuat, ditonjok dan kepalanya berdarah pun dia masih berdiri tegak, Bos. Dan di sini Rintaro memandang sinis kedua pria tersebut dan mengancam mereka. Hal tersebut membuat dua pria itu ketakutan dan kabur meninggalkan Rintaro dan Waguri. Melihat Rintaro yang kepalanya bocor, Waguri langsung khawatir banget, dan di sini Rintaro malah langsung menundukkan kepalanya dan minta maaf karena dirinya Waguri malah mendapatkan masalah. Lalu di sini Waguri membersihkan darah di kepala Rintaro dengan sapu tangannya dan berkata, "Memangnya di mana bagian dirimu yang menakutkan? Aku nggak paham sama sekali. Padahal kamu orangnya sebaik ini. Oh ya, aku lupa mengatakan ini. Makasih ya udah mau nolongin aku." Di sini Rintaro malah tambah bingung lagi karena ya dia diberikan komentar baik dan ada orang yang mau berterima kasih kepada dirinya, dan karena terlalu sering mendapatkan komentar negatif, di sini jadi nggak berharap lah dia mendapatkan komentar positif. Jadi dia dapat komentar positif ya langsung bingung dan kaget gitu. Lalu singkatnya Rintaro nganterin Waguri pulang ke stasiun, dan sebelum mereka berpisah, Waguri itu bilang kalau dia akan datang lagi ke toko dan mau mengajak Rintaro makan kue bersama-sama. Keesokan harinya di bangku kelasnya, Rintaro sangat senang dan berharap Waguri akan datang ke toko kuenya lagi. Lalu saat dia melihat gedung sekolah Kikyo, dia kaget karena biasanya ditutup tirai, sekarang mau kayak dibuka dikit gitu sama seseorang. Dan saat dia melihatnya, Rintaro langsung kaget karena yang membuka tirai tersebut adalah Waguri. Karena kaget, Rintaro langsung refleks menutup jendelanya dengan tirai. Tidak disangka ya ternyata Waguri itu adalah anak SMA bukan anak SMP, dan mana SMA Kikyo lagi. Langsung kaget lah di sini si Rintaro gitu. Singkat cerita, Rintaro dihampiri oleh 3 temannya, yaitu si Sohei, Saku, dan Ayato. Di sini itu mereka itu cerita kalau ada anak-anak sekolah Kikyo yang ya seperti biasa menatap sinis mereka, dan di sini ya masih sama seperti biasa. Dan hari-hari biasanya anak SMA Kikyo itu menatap sinis ke anak-anak sekolah Chidori. Ya di sini mereka itu kesal lah, kok aduh mereka ini sebenarnya salah apa sih kok sampai-sampai mereka tuh kayak gitu banget gitu ke mereka gitu. Kayak salah apa, padahal ya nggak ada niat buruk, tapi ya tetap aja mereka itu sinis dan marah. Salah apa sih sebenarnya kita ini? Ya mendengar itu Rintaro itu menyimpulkan kalau dia dan Waguri itu ibarat minyak dan air, nggak bisa disatukan. Jadi ya mungkin lebih baik aku tidak mendekati Waguri. Waguri di sini ya emang orangnya itu dasarnya baik ya, tapi ya karena Rintaro dari SMA Chidori, jadi
Jadi si Rintaro itu mutusin untuk gak terlalu dekat dengan Waguri agar ya Waguri itu gak dapat masalah. Di sini teman-teman Rintaro itu salfok melihat jendela si Rintaro itu yang biasanya dibuka tapi tirainya itu sekarang ditutup. Bro, lo kenapa kok tiba-tiba nutup? Biasanya liatin gedungnya SMA Kikyo. Ada apa nih kok tiba-tiba gitu? Ya di sini itu agak gugup di sini Rintaronya. Tapi ya di sini dia itu mencoba menjelaskan kalau hari ini itu ya silau gitu. Terang banget, panas banget. Jadi ya dia tutup itu tirainya. Ya di sini teman-temannya itu ya memaklumi itu ya. Oh gitu ya ternyata. Tapi ya meskipun kayak gitu ya mereka masih heran ini sama tingkahnya Rintaro yang terlihat agak aneh. Tapi ya udahlah, gimana lagi, bodo amat gitu. Mungkin ya emang silau gitu mikirnya. Singkatnya pas mereka pulang, mereka itu salfok nih, kok di gerbang sekolah mereka itu ramai banget nih anak-anak cowok. Pas dicek rupanya ada siswi SMA Kikyo yang terlihat menunggu seseorang, dan gadis itu adalah Waguri. Damn, ini ngapain Waguri di sini coy? Ya di sini tuh Rintaro ya kaget lah, kok di sini itu ada Waguri? Apa jangan-jangan Waguri itu nungguin dirinya? Pede banget dah gua gitu. Ya di sini karena anak-anak Chidori ya emang nggak suka sama anak Kikyo ya. Ya di sini itu Waguri dapat sedikit ya kurang mengenakan lah. Cuma sambutan yang kurang mengenakan aja sih, kayak nonton tekura gitu. Apalagi di sini Sohei itu ya bertanya ke Waguri itu pakai nada preman gitu ya. Woi, ngapain lo di sini ya? Nyari siapa lo? Nonton semua, nonton tekura. Ya di sini itu Rintaro itu ya langsung nahan Sohei dan minta maaf ke Waguri karena mereka tidak sopan. Ya belum sempat ngobrol nih sama Rintaro, Wagurinya langsung dibawa oleh dua temannya yang bernama Ayu dan Suzuka dari SMA Kikyo. Ya dua orang ini langsung menatap sinis ke Rintaro dan kawan-kawan. Apalagi yang ditatap sinis itu si Sohei, ya tambah sakit hati dia di sini. Ya singkatnya lagi, Rintaro dan kawan-kawan itu pergi karaoke nih. Ya karena dia hari ini itu nggak disuruh bantu-bantu di toko, jadi akhirnya dia bisa karaoke dengan teman-temannya waktu pulang sekolah. Di sini Sakul, Ayato dan Sohei itu paham kalau terjadi sesuatu kepada Rintaro, apalagi ada luka di kepalanya gitu. Itu lukanya dari mana bos? Ya di sini itu Rintaro ya nggak ngasih tahu lah, bilang kalau dia itu kepleset, kepentok gitu aja. Padahal luka itu gara-gara ngelindungin si Wagurinya, tapi dia nggak mau cerita. Terus di sini itu Saku itu bilang kepada Rintaro, bro, kalau ada apa-apa cerita aja ke kami. Kami ini kan temanmu, kami akan bantu kok. Terus si Sohei sama Ayato itu juga nyaut, iya kamu ini temanmu, udah cerita aja bro kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa lagi cerita aja ya gitu. Oke makasih. Terus di sini ya si Rintaro ya berterima kasih kepada Saku dan kawan-kawan dan meminta maaf karena dia sudah membuat khawatir mereka bertiga. Pas sampai rumah Rintaro itu heran, udah jam 7 malam tapi kok lampu tokonya masih nyala. Pas dicek ternyata ada Waguri yang lagi nungguin dia. Waguri di sini tuh minta maaf karena membuat hubungan Chidori dan Kikyo menjadi tambah gak baik gara-gara tadi dia itu berdiri di depan gerbang menunggu si Rintaro. Lalu ibu Rintaro datang sambil membawa kue. Si maknya ini tuh langsung marah kepada anaknya karena anaknya ini udah ditelepon gak diangkat-angkat, ditungguin padahal sama Waguri tapi ditelepon sama maknya gak diangkat-angkat. Aduh, emang anak Lalu di sini karena teringat Waguri yang mau ngajak Rintaro makan kue bareng, Rintaro pun ngajak si Waguri untuk makan kue bareng. Saat makan, Rintaro itu bertanya kepada Waguri, kenapa kok dia itu berdiri di samping gerbang Chidori. Nah, di sini itu Waguri itu dengan lembut bilang kalau dia menunggu Rintaro. Mendengar itu, Rintaro jadi salting dan gak sengaja berkata kalau dia senang melihat Waguri. Ya gara-gara Rintaro di sini itu ya langsung gimana ya, ngerasa gak enak gitu. Lalu dia itu bilang kalau dia gak pantas bilang kayak gitu ke Waguri dan meminta Waguri untuk melupakan kata-katanya barusan. Tapi Waguri di sini malah bilang yang agak lain gitu. Maksudnya yang tidak seperti Rintaro bayangkan. Waguri di sini malah bilang kalau dia nggak mau melupakan perkataan Rintaro barusan. Ya otomatis ya di sini mereka berdua langsung canggung gitu. Apalagi di sini Rintaro langsung salting gitu. Terus di sini Rintaro bilang kalau dia nggak mengira kalau Waguri itu akan datang menemuinya gitu. Padahal sekolah mereka itu kan berseteru. Dia dari Chidori, Waguri dari Kikyo. Kok masih mau bertemu sama Rintaro? Ya di sini itu bingung lah si Rintaronya, heran gitu. Dan kalau Waguri dekat-dekat sama dia kan pastinya Waguri dapat masalah. Mendengar itu, Waguri yang tadinya semangat tiba-tiba menjadi murung. Lalu di sini Waguri berkata, aku merasa senang bisa mengetahui kalau Rintaro itu adalah siswa SMA Chidori. Udah malam ternyata. Permisi ya, aku mau pulang dulu. Terima kasih banyak atas hidangannya. Dan setelah itu Waguri pulang dengan keadaan yang murung. Seketika di sini Rintaro langsung
keurus kering lah, merasa bersalah lah dia. Apa gua salah ngomong tadi? Padahal tadi aku juga bilangnya bener kan, gara-gara dia dari Chidori dan dia dari Kikyo kan jadi masalah nanti kalau diterusin. Apa gua salah bilang kayak gitu? Terus di sini ibunya yang baru datang langsung kaget melihat anaknya yang kayak skeleton gitu, stres tiba-tiba. Terus di sini setelah mendengar cerita dari anaknya kejadian tadi itu kayak gimana, ibunya langsung lah mengesentil kepala anaknya gitu ya. Aduh, dasar anak kok nggak peka amat gitu. Terus di sini ibunya itu bilang, kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu nggak suka menilai orang langsung tanpa mengetahui orang tersebut kan. Kamu lebih memilih mengetahui orang tersebut baru menilai kan. Terus apa Waguri tadi merubah sikapnya setelah tahu kalau kamu dari anak Chidori? Sudah berubah nggak? Dia berubah apa nggak kalau dia tahu kamu dari Chidori? Si Rintaro jawab, ya enggak sih, dia tetap aja sifatnya tetap baik. Nah maka dari itu udah kejar dia sana. Ya seketika Rintaro terdiam di sini, langsung mengingat orang-orang yang mengatakan hal negatif ke dirinya. Tapi si Waguri ini tidak, dia mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia mengatakan hal-hal yang positif. Jadi meskipun Waguri tahu si Rintaro dari SMA Chidori, tapi dia tidak merubah sifat baiknya kepada Rintaro. Dan di sini akhirnya Rintaro sadar kalau sebenarnya emang Waguri itu emang dasarnya orang baik dan tidak mementingkan masalah SMA mereka. Ya di sini gara-gara anaknya ini malah bengong, diam kayak mikirin sesuatu, langsung ditonjok lah sama maknya di sini. Woi Tong, lo mikirin apa? Dibilangin ortu diem bae. Waduh, setelah dipukul Rintaro pun tersadar gitu ya akan kesalahannya. Dan di sini langsung berterima kasih ke ibunya. Aduh, dikasih pukulan kasih sayang langsung sadar dianya. Singkat cerita, di keesokan harinya Rintaro gantian nih berdiri di samping gerbang SMA Kikyo sambil menunggu si Wagurinya. Nah, pas Waguri datang, dia itu heran kok Rintaro berdiri di sana. Apalagi di wajahnya tambah ada bekas luka lagi. Ya sebenarnya luka itu kan pemberian dari ibunya yang tercinta itu. Tapi ya aduh, malah heran di sini Wagurinya itu. Terus di sini Rintaro meminta maaf atas perkataannya tadi malam yang membuat Waguri itu tersakiti. Ya di sini Waguri malah langsung malu dan minta maaf kepada Rintaro karena ngerepotin dia lagi. Gara-gara dia ya nggak bisa mengungkapkan ekspresinya aja, jadi ya maaf kalau ngerepotin. Lalu di sini Rintaro minta maaf karena dia terlalu fokus dengan perselisihan sekolah sampai-sampai dia tidak memperhatikan Waguri. Setelah mendengar permintaan maaf dari Rintaro, seketika mood Waguri itu kembali dan dia berdiri dengan senyum lebar di wajahnya. Dan di sini dia mengatakan, aku Waguri Kaoroku dan kamu adalah Sumugi Rintaro. Chidori dan Kikyo itu gak penting, karena yang penting kamu bukanlah yang lain dan aku ingin tahu tentang dirimu lebih banyak lagi. Lalu sebelum masuk ke sekolah masing-masing, mereka itu sempat tukeran nomor HP dan saat merasa kelas mereka sama-sama sepi, di sini mereka sama-sama membuka tirai kelas masing-masing. Dan saat dibuka, muncullah Waguri yang tersenyum kepada Rintaro. Dan dari situlah Rintaro yang tadinya merasa dunia yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sekarang terasa semakin dekat. Singkat cerita, sekolah Chidori itu bulan Mei akan mengadakan festival olahraga. Nah, si Rintaro dan kawan-kawan ini semangat banget. Tapi ya sebelum festival akan ada ujian dan yang dapat nilai merah akan remedi dan otomatis tidak bisa ikut festival. Di sini ya yang paling panik itu adalah Rintaro dan Sohei karena ya di sini itu mereka selalu saja mendapatkan nilai merah. Sedangkan Saku dan Ayatoma aman aja, mereka itu kan pintar gitu. Si Sohei di sini minta tolong kepada Saku buat ngajarin, tapi si Sakunya nggak mau karena tahun kemarin itu udah diajarin semua materi, tapi hasilnya tetap sama saja nilai mereka merah dan remedi. Dan di sini ya Saku kecewa dan tidak mau mengajari mereka. Rintaro di sini ya tiba-tiba dapat pesan dari ibunya untuk membantu jaga toko kue waktu pulang sekolah, dan di sini mereka mau mengadakan diskon gitu tiap bulannya ya. Ya di sini itu Rintaro ya oke lah, udah lama nggak bantuin rumah, gue bantuin aja gitu. Terus di sini itu si Rintaro itu mengajak Waguri gitu ya, pengennya ngajak karena ya udah lama nggak datang si Wagurinya, apalagi kan ada diskon kan. Langsung lah di sini mau ngechat tapi ya gugup nih. Aduh, chatnya gue bilang apa ya? Udah chat gini aja deh. Kamu mau datang ke toko nggak? Mau ada diskon nih, gitulah pokoknya. Terus ya di sini Rintaro itu agak bingung, kok nggak dibalas-balas chat gue dari jam 1, jam 2 ke jam 3 sampai pulang sekolah nggak dibalas. Nah pas pulang sekolahnya ini Rintaro itu berpikir apa jangan-jangan SMA Kikyo itu nggak boleh main HP ya, atau nggak boleh bawa HP ya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ada pesan masuk. Rupanya itu pesan dari si Waguri. Di
sini tuh Waguri minta maaf, dia itu nggak bisa datang dan maaf baru balas chatnya karena dia masih ada urusan yang penting gitu. Singkatnya, karena Rintaro itu nggak mau dapat nilai merah gitu, Rintaro dan Sohei itu akhirnya pergi ke perpustakaan untuk ya belajar gitu ya. Satu-satunya cara mereka harus belajar sendiri. Tapi setelah mereka mencoba sebisa mungkin, tetap saja mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan di sini itu si Rintaro nyaranin mendingan Sohei minta maaf ke Saku agar ya mereka bisa diajarin Saku lagi. Dan karena ya Sohei juga berpikir kalau mereka semua ingin mendapatkan kemenangan di festival olahraga, jadi ya di sini Saku pamit dulu kepada Rintaro karena dia mau pergi mencari Saku dan mencoba memujuknya agar mau mempelajari mereka lagi gitu ya. Nah, pas Rintaro ditinggal sendiri, ada dua bocil cewek ya, bukan nggak bocil-bocil sih, tapi terlihat kayak anak SMP. Ya di sini dua ceweknya itu kelihatannya kayak pengen pakai tempat duduknya Rintaro, tapi dia nggak berani bilang gitu karena takut. Ya di sini tuh Rintaro langsung berdiri dan pergi meninggalkan mereka agar bisa dipakai lah tempatnya. Ya di sini dua bocil itu mikir apa Rintaro itu sengaja ya ngasih tempat duduk ini untuk mereka gitu. Nah pas keluar buat nyari tempat duduk nih ya masih di dalam sih sebenarnya, lagi nyari-nyari gitu mau keluar. Nggak sengaja dia malah ketemu sama Waguri yang lagi belajar bersama temannya. Waguri di sini tuh sadar ada seseorang, pas dia toleh nggak ada orangnya. Udah pergilah si Rintaro itu. Ya di sini ya Rintaro itu sadar kalau Waguri itu ternyata lagi sibuk belajar, urusannya itu sibuk belajar, mungkin mau ujian atau apa. Ya di sini tuh pikirnya Rintaro Waguri itu adalah anak yang pintar. Jadi ya dia harus berusaha lebih kuat lagi buat belajar, gak mau kalah sama si Waguri. Lalu pas di luar perpustakaan di sebuah tempat duduk, dia tuh duduk dan belajar lagi. Waktu dia udah semangat belajar, endingnya sama saja. Aku tidak paham. Yes, udah berusaha semaksimal mungkin, gak ada satu soal pun yang terjawab. Dan di sini waktu dia mau hampir menyerah untuk belajar, tiba-tiba muncul Waguri yang mengagetkannya. Karena sadar ada kehadiran Rintaro pas di dalam, itu Waguri itu langsung nyari Rintaro dan ketemu nih Rintaro di luar perpustakaan. Singkatnya Rintaro di sini bilang kalau dia itu ke perpustakaan untuk belajar karena nilainya itu merah terus. Terus ya di sini akhirnya Waguri itu bantu-bantu dikit lah buat Rintaro ngerjain soal-soal di bukunya itu. Pas dibantu bentar, langsung selesai. Lalu di sini kita dijelasin kalau Waguri itu ternyata bersekolah di SMA Kikyo itu yang bergengsi, bukan gara-gara dia dari orang yang kaya atau gimana. Dia itu malah siswi beasiswa. Jadi dia itu harus mempertahankan nilainya agar mendapatkan beasiswa terus. Dan di sini itu si Waguri juga bilang kalau dia itu selalu dapat ranking 1 di sekolah. Waduh, sebentar apa ini si Waguri? Ya, kenapa kok si Waguri itu susah-susah masuk SMA Kikyo padahal kan bisa masuk SMA lain negeri yang biaya lebih murah gitu. Terus di sini itu Waguri jelasin kalau dia itu masuk ke SMA Kikyo atas permintaan dari ayahnya, dan dia masuk SMA Kikyo untuk kebanggaannya juga. Mendengar cerita dari Waguri yang selalu berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus, Rintaro pun yang awalnya tidak mementingkan nilainya akhirnya tiba-tiba teringin sekali mendapatkan nilai yang bagus. Intinya ya tidak mau mendapatkan nilai merah, dia ingin berusaha. Lalu di sini dia ingin mencobanya lagi dan dia meminta tolong kepada Waguri untuk membantunya belajar. Tidak apa-apa, waktu senggang saja atau sebisamu aja, bentar juga nggak apa-apa, yang penting bisa bantu aku nggak? Mendengar itu dan melihat wajah Rintaro yang sangat bersungguh-sungguh, Waguri pun setuju dan akan membantu Rintaro belajar di waktu senggangnya. Singkatnya, setelah menerima permintaan Rintaro, si Waguri itu ngasih Rintaro onigiri. Nah pas mereka lagi enak-enak ngobrol, datang teman Waguri yang tadi pergi ke minimarket. Nah temannya itu bernama Subaru, seorang cewek tinggi berambut panjang, rambutnya itu warnanya perak. Nah di sini gara-gara Rintaro itu anak Chidori ya, langsung ditetap sini lah sama si Subaru. Dan Subaru itu minta Rintaro jangan dekat-dekat dengan Waguri. Belum sempat Waguri jelasin, datang 3 teman Rintaro, si Sohei, Saku sama Hayato. Ya di sini terjadi sebuah konflik di antara mereka, dan di sini untuk menengahinya Rintaro terpaksa berbohong. Dia itu bilang kalau yang mengajak Waguri berbicara terlebih dahulu adalah dirinya. Tujuan dia ngajak berbicara itu untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Setelah Sohei itu diingatkan Hayato kalau dia yang salah sebenarnya, Sohei langsung minta maaf juga di sini. Dan si Waguri juga minta maaf atas kesalahannya dan ngebuat hubungan Chidori dan Kikyo makin buruk. Di sini Subaru itu disuruh minta maaf sama Waguri, tapi gara-gara egonya yang masih tinggi dia itu nggak mau minta maaf. Sama seperti Subaru, Saku juga nggak mau minta maaf, dan di sini juga Saku sempat melontarkan perkataan yang kurang sedap untuk si Subarunya. Tapi ya Subarunya juga sama aja sih ngelontarin
nularin yang gue sedap ke mereka juga. Lalu di sini Subaru itu pergi meninggalkan mereka, disusul dengan Waguri yang juga pamit pergi. Nah, pas di dalam perpustakaan di sini itu Subaru bertanya kepada Waguri. Subaru itu bertanya, kenapa Waguri minta maaf kepada anak SMA Chidori yang isinya berandalan semua? Mereka itu orang bodoh yang suka nyakitin orang. Tapi si Wagurinya itu bilang kalau Rintaro itu orangnya sangat baik dan dia yakin kalau teman-temannya itu juga sama baiknya. Ya, makin gak heran di sini Subaru dengan si Wagurinya, kenapa kok sekegitunya sama Rintaro gitu, kok dia itu orang jahat. Ya sama aja sih sama orang-orang lain si Subaru itu menilai sesuatu tanpa mengenalnya lebih dulu, ya kayak gitulah. BTW si Rintaro dan kawan-kawan di sini tuh berkumpul di sebuah cafe ya untuk belajar bareng gitu, diajarin sama si Saku. Tapi ya apa endingnya? Sama aja, mereka tidak paham sama sekali. Terus di rumah itu dilanjutlah belajarnya itu Rintaro, dan yang bisa dia kerjakan hanya soal-soal yang diajarkan oleh Waguri tadi di perpustakaan ya. Ya di sini tiba-tiba ponselnya berbunyi, rupanya itu adalah pesan dari Waguri. Dia tuh bilang kalau dia mau menelpon Rintaro. Terus ya teleponalah mereka ini. Emang agak canggung, namanya juga pertama kali ya, wajar. Ya intinya di telepon itu Waguri itu minta maaf atas sifat temannya tadi. Tapi sebenarnya temannya itu ya itu baik sebenarnya. Ya cuma gara-gara dia masih belum bisa menerima fakta kalau Rintaro dan kawan-kawan itu berasal dari Chidori, jadi ya dia kayak gitu sifatnya. Dan dia itu ya masih belum bisa menerima lah si Subarunya itu, masih kayak punya problem gitu. Terus di sini itu dia bertanya kepada Rintaro, ya Waguri bertanya kenapa Rintaro berbohong kalau dia yang ngajak Waguri bicara duluan. Rintaro itu bilang kalau ya supaya masalah cepat selesai ya nggak apa-apa lah, toh juga nggak masalah juga gitu bilangnya. Terus di sini itu Waguri tiba-tiba bilang Rintaro itu keren. Ya langsung lah salting ini Rintaronya. Baru pertama kali dia dapat orang yang mau bilang kalau dia itu keren, bisa-bisanya gitu. Di sini tuh malah tiba-tiba Rintaro juga minta Waguri biar nggak bicara pakai bahasa formal gitu, pakai bahasa ya biasa aja kayak teman gitu. Ya tambah canggung lah di sini mereka itu. Ya tapi ya pada akhirnya Waguri juga mengiyakan dan bicara pakai bahasa yang formal, yang nggak formal gitu, baca yang biasa gitu. Ya langsung makin malu lah ini si Rintaronya karena permintaan barusan itu langsung dikabulin gitu. Waduh, Waguri bicara pakai bahasa biasa nggak formal. Terus ya si Waguri itu minta ketemuan nih di stasiun pas hari Sabtu. Ya langsung digaskan lah sama si Rintaro dan panggilan pun berakhir. Terlihat dua orang di kamarnya yang masing-masing sama-sama memerah wajahnya, sama-sama salting di sini. Mana si Waguri itu tanya kepada dirinya sendiri gitu. Di sini dia tuh tanya nih sama dirinya gitu, apa Rintaro sudah tahu ya? Waduh, sudah tahu apa ini? Sudah tahu kalau kamu suka sama Rintaro kah? Aduh. Singkat cerita, hari Sabtu tiba dan di sini Rintaro sibuk banget. Sibuk kenapa? Sibuk milih baju, bos. Milih baju apa yang mau dia pakai untuk bertemu dengan Waguri. Dan di sini Waguri juga sibuk apa? Sibuk dandan. Ya di sini mereka itu bukan kencan tapi belajar bersama. Pas naik kereta menuju stasiun yang dimaksud Waguri, Rintaro itu dipadangi oleh orang-orang, terutama ya cewek-cewek gitu ya. Ya cewek itu bilang kalau Rintaro itu tinggi banget ya, agak nyeremin gak sih gitu. Waduh. Ya intinya komentar-komentar yang agak negatif itu terlontar-lontar ya. Tapi Rintaro udah bodo amat karena yang di pikirannya adalah Waguri ya. Di sini dia tuh gugup banget ya. Singkatnya dia itu bertemu dengan Waguri di stasiun dan masya Allah, waduh mending gelis bisa nanti teh. Di sini ya Waguri itu sangat cantik banget ya. Waguri, aduh cantik banget kamu. Ya mana di sini Wagurinya itu pakai bahasa yang nggak formal ke Rintaronya, ya makin salting ini Rintaronya ini pakai bahasa biasa gitu. Waduh, di dalam hati Rintaro hanya bisa bilang waduh Waguri kok ibut banget ya hari ini. Singkatnya mereka itu pergi ke sebuah cafe dan setelah makan Waguri itu langsung mengajar Rintaro. Ya agak canggung sih ya, gara-gara si Waguri itu dekatin wajahnya ke Rintaro, jadi ya mereka itu canggung sekarang. Ya biar agak cair nih suasana, Waguri itu tanya kok tiba-tiba Rintaro itu berniat nggak pengen dapat nilai merah. Terus dijelasin lah kalau di sekolah Rintaro setelah UTS akan mengadakan festival olahraga, dan jika Rintaro mendapatkan remedi gitu ya gara-gara nilai merah, dia nggak akan bisa ikut festival, otomatis dia nggak bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Jadi dia mau berusaha agar bisa bersama-sama menikmati festival bersama teman-teman. Mendengar itu Waguri berkata kalau Rintaro itu orangnya sangat baik dan sangat menyayangi teman-temannya. Mendengar itu Rintaro langsung tersedak nih ya. Ya di sini tuh Waguri juga cerita kalau dia itu juga menyayangi teman-temannya, terutama dia menyayangi si Subaru karena dia adalah teman masa kecilnya. Dia itu punya sifat yang buruk ke cowok karena ya si Subaru itu punya kenangan buruk pada cowok-cowok, tapi pada ya aslinya itu dia itu orang baik sih. Pada akhirnya dia juga orang baik Subarunya itu, tapi ya dia punya trauma kepada cowok-cowok gara-gara waktu kecil kan dia
selalu dibully sama cowok-cowok. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya rambut yang berbeda. Rambutnya itu rambut perak. Waduh, rasisme ini namanya ini. Tapi di sini beda nih. Gara-gara Rintaro nggak ngejelekin rambutnya Subaru, di sini ya Waguri itu seneng lah mendengarnya dan melihat Rintaro yang nggak mau ngejelekin rambutnya si Subaru gitu. Kayak beda aja ini Rintaro dari orang lain gitu. Orang lain mah ngelihat Subaru pasti kayak ya nyindir-nyindir rambutnya si Subaru lah. Tapi Rintaro ini nggak, kayak biasa aja, kayak ham lumrah gitu. Singkat cerita, Rintaro dan Waguri itu selesai belajar bersama. Di depan stasiun, Waguri itu memberikan Rintaro sebuah buku yang ia tulis sendiri. Buku tersebut berisi langkah-langkah dan tips mengerjakan soal-soal yang kemungkinan besar akan muncul di dalam ujian. Buset dah, ini effortnya gede banget sumpah. Agar Rintaro bisa bersenang-senang dengan temannya coy. Waduh, gede banget ini effortnya. Ya, karena kereta Waguri itu udah tiba, dia langsung pamit dan mendoakan agar Rintaro itu ujiannya lancar. Dan Waguri pun pulang duluan. Saat gantian Rintaro mengecek jadwal keretanya, tiba-tiba dia ditarik oleh seseorang. Pas dia ngecek ke belakang, rupanya orang itu adalah Subaru. Otomatis di sini Rintaro ya kaget lah, loh Subaru? Dan di sini Subaru itu ngajak Rintaro untuk ngikut dia sebentar karena dia mau ngobrolin sesuatu dan cerita pun bersambung.